Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Arum Rahmawati akan menyampaikan isi dari buku Kebelet Kaya. Bagaimana memulainya? Pertama, berani itu munculnya dari dalam. Syarat utama untuk menjadi pemimpin adalah kita jadi dulu. Kita menjadi pemimpin dulu. Ya, kuasai secara detail. Mengawali sebuah usaha memanglah mudah, tapi untuk mempertahankan eksistensi dibutuhkan pelajaran dan keterampilan tersendiri. Berbeda itu strategi. Beranilah tampil beda untuk menciptakan peluang agar dikenal oleh banyak orang. Yang kelima, berjuang butuh siasat. Seorang entrepreneur tidak boleh mudah percaya kepada orang lain sebelum mencobanya sendiri. 6. Menaklukkan investor. Kemenangan merupakan umpan balik dari diri kita melewati batas kemampuan. Bagaimana menjadi entrepreneur? 1. Bermula dari impian, seperti Pak Edi yang mewujudkan impiannya dalam bentuk gambar. 2. Lihat kebutuhan sekitar. Perbanyak wawasanlah dengan bergabung dengan kegiatan yang banyak orang. Tangkap peluang di sana. 3. Empatik membuat kita terlibat. Empatik sangat dibutuhkan oleh seorang entrepreneur untuk melayani mitra usaha, pegawai, dan pelanggan. Yang keempat, memberikan nilai tambah. Nilai tambah atau value add merupakan hal yang dapat menunjang usaha kita untuk menjadi semakin sukses. 5 yakni menjual barang plus manfaatnya, seperti pemberian bonus atau pemberian manfaat yang lebih sehingga dapat menarik minat pembeli. 6. Wujudkan mimpi pelanggan. Pertama, kita dapat menanyakan apa yang diharapkan pelanggan. Selanjutnya, kita dapat memberikan saran kepada mereka sesuai apa yang mereka inginkan. 7. Peluang tergantung cara melihatnya. Entrepreneur akan melihat peluang sebagai pekerjaan selanjutnya. Jangan sungkan-sungkan untuk menawarkan produk atau barang yang dimiliki. Bidik pasar. Pertama, butuh nyali untuk mewujudkan ide. Kerjakan tanpa pikir panjang, persiapkan teorinya, dan kerjakan segera. Kedua, adrenalin dan seni berutang. Berutang dalam bisnis merupakan tambahan modal kerja atau investasi merupakan hal yang wajar. Selagi kita dapat mengendalikannya, maka utang tersebut tidak akan membawa petaka dalam bisnis yang kita jalani. 3. Kejelian menangkap perbedaan. Perusahaan memanfaatkan data-data untuk mengurangi resiko peminjaman hutang yang dibayar lama. 4. Bangunlah komunitas. Komunitas yang dibangun oleh perusahaan McDonald yang tertuju pada family value perusahaan yang bersifat pada kekeluargaan. 5. Prediksi sebuah fenomena. Kemampuan memprediksi sebuah fenomena akan terlihat lebih matang ketika membaca sebuah peluang usaha. Jika mampu memprediksi fenomena dengan baik, maka mampu mengatasi fenomena tersebut dengan baik juga. 6. Komentator bukan aktor. Jika kita terlalu lama memikirkan ide bisnis yang tepat untuk kita, maka kita harus bersiap untuk dicuri startnya oleh mereka. Seperti seorang entrepreneur. 1. Belajar sambil mengerjakan. Pesaing memiliki dampak yang besar dalam usaha orang lain. Menjadi pengusaha yang handal, kita tidak perlu memiliki pengalaman terlebih dahulu. Lakukan dulu semuanya, lakukan yang terbaik. 2. Belajar dari kesuksesan.
Kegagalan di awal sebuah usaha akan membuat fondasi usaha tersebut lebih kuat dan kokoh karena mereka akan bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk pada masa yang akan datang. Mengelola kegagalan. Jika kita pernah mengalami kegagalan dalam berusaha, kita jangan menyerah, bangkitlah, dan benahi apa yang menjadi penyebab kegagalan dalam usaha kita. Mengelola stres. Jangan pernah mengambil keputusan dalam keadaan tertekan atau stres, karena biasanya dalam mengambil keputusan dalam keadaan tertekan akan menghasilkan keputusan yang salah dan merugikan banyak orang. 5. Fokus pada masalah. Fokus untuk melanjutkan usahanya dengan mencari solusi pada masalah yang dihadapinya. 6. Mencari cara terbaik. Menjalin hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku untuk usaha kita adalah salah satu cara agar usaha kita tetap berjalan dengan baik. Pola pikir entrepreneur. Pertama, selalu berada di pinggir jurang, yakni mencari cara yang terbaik untuk mendapatkan untung. 2. Memanfaatkan resiko. Entrepreneur sejati adalah seorang yang berani mengambil resiko dengan menggunakan calculated risk. Cerdas melihat peluang. Jika ada peluang, langsung sambar. Urusan teknik menyusul belakangan. Mereka yang dapat melihat peluang, maka ia akan langsung beraksi. Dan jika mereka beraksi, tidak ada yang dapat menghentikan mereka. 4. Jangan cepat puas. Lakukan penyempurnaan untuk setiap usaha yang kita jalani. Dan ide dari seorang entrepreneur ibarat darah yang mengalir, karena akan selalu muncul. Tugas entrepreneur. 1. Kreatif itu berbeda. Mereka yang kreatif akan dapat bertahan dalam ketatnya persaingan bisnis. Itu baru diluncurkan dengan inovasi dan kreasi yang menjadikan peluang lebih terbuka. 2. Mengelola sumber daya. Manajer yang andal akan mampu berkoordinasi dengan SDM yang dimilikinya. Komunikasi itu seni. Seorang entrepreneur sejati harus memiliki kerendahan hati, rasa empati, kepercayaan tinggi, keyakinan, dan citra diri. Insting kepemimpinan. Terkadang dengan keadaan terpaksa memaksa kita mencapai hal tersebut. Semakin sering mengasah rasa tanggung jawab, semangat leadership akan mudah muncul. 0. Prinsip entrepreneur. Pertama, mulai dari nol. Pada cerita Pak Codek, bisa kita ambil kesimpulan bahwa membangun usaha dari nol bukanlah hal yang tidak mungkin. Sebenarnya, modal pengusaha itu bukan hanya uang, tetapi keterampilan, jaringan, vendor penyuplai produk, dan masih banyak lagi. Jujur dalam bisnis. Kejujuran seorang pengusaha dapat menimbulkan kepercayaan dalam usahanya. 3. Zero man atau pengosongan pikiran. Kemampuan untuk mengosongkan pikiran membuat mereka dapat berpikir secara jernih dan dapat menemukan ide-ide yang sebelumnya belum mereka temukan. Berbisnis tanpa uang tunai. 1. Bukan mencari, tetapi dicari oleh modal. Orang yang sudah kompeten suatu saat bukan mereka yang mencari kesuksesan, tetapi orang yang sukses akan mencari mereka. 2. Kerjasama modal.
Kerjasama modal dalam cerita ini yakni mereka sebagai penyedia modal uang dan juga pasar, sedangkan Pak Haryo sebagai penyedia keahlian dan juga produksi. Bagi hasil yang menguntungkan, berbisnis tanpa uang tunai bisa dimulai dengan konsep bagi hasil. Itu mereka membiayai 100% modal dan Anda 100% tenaga. 4. Menjadi perantara atau broker. Menjadi perantara saat memulai berwirausaha sangat disarankan karena prinsip kewirausahaan banyak dipraktekkan. Barter dengan pemasok. Barter akan memiliki nilai yang lebih jika kedua benda memiliki intangible atau tidak berwujud. 6. Multifungsi. Kegagalan dari sebuah usaha akan membuat seseorang untuk membuat usaha lain demi menyambung kehidupan. Selanjutnya, darah entrepreneur. 1. Penilaian karakter yang baik. Seorang entrepreneur perlu latihan memahami, mengenal, dan menilai karakter perlu dilakukan. 2. Orientasi pada pelayanan. Pelayanan yang prima pada usaha kita akan menimbulkan simpati dan kepuasan oleh konsumen. Bahkan kita dapat menemukan peluang bisnis lagi pada pelanggan kita. Fokus itu awalnya cinta. Untuk dapat fokus kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. 4. Memikat promosi. Promosi adalah cara sebuah produk agar dikenal oleh banyak orang. Promosi yang biasa kita temukan dalam bentuk pemberian tagline dalam sebuah produk. 5. Berhitung sebelum berhutang. Memberikan kredit memang meningkatkan penjualan, tetapi harus disertai dengan kesiapan dan ketelitian. 6. Memilih orang yang tepat. Pilihlah dalam merekrut dan pilihlah yang sesuai dan cocok menurut kalian. 7. Mencari dan menciptakan usaha. Memulai sebuah usaha, kita harus memiliki referensi sebuah produk yang baik dan menarik dengan memiliki harga yang di bawah harga pasar. 8. Peluang itu membutuhkan kecepatan. Kehidupan seseorang akan menjadi lebih baik jika mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. 9. Sosialisasi dan promosi. Sosialisasi yang baik akan menjadi sarana promosi yang bagus. Pandangan jauh ke depan. Pandangan jauh ke depan akan memudahkan kita kelak, karena orang yang memiliki pandangan jauh ke depan sudah mempersiapkan hari-hari ke depannya. Aturan main entrepreneur. 1. Berpikir positif. Orang yang berpikiran positif dan berperilaku positif akan mendatangkan rezeki. 2. Jangan pelit ilmu. Carilah simpati lingkungan sekitar dengan sering berbagi ilmu dengan mereka. 3. Fenomena magis. Guru yang terbaik adalah diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Menjual butuh strategi. Hal yang paling tepat dalam kompetisi adalah dengan menaikkan servis, bukan dengan menurunkan harga, karena dengan menurunkan harga akan membuat perusahaan menjadi merugi. 5. Belajarlah dari pengalaman orang lain. Menurut kitab Widatama yang di dalamnya berisi ajaran, belajarlah dari sarjana dan pertapa yang berhati tulus. Berarti harus belajar pada pengalaman orang lain yang memiliki kepandaian dan memiliki hati yang baik. 6. Berinvestasilah. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus memiliki aset yang
bisa kita cadangkan untuk masa depan, dan asuransi atau menabung adalah contoh yang mudah untuk dijalani. The Entrepreneur. 1. Belajarlah dan berikan hal yang terbaik. Jika seseorang sudah merasa cukup dalam ilmu dan tidak mau lagi untuk belajar, maka dia adalah orang yang berhenti berkembang. Sportif tumbuh dari dalam. Perusahaan akan membutuhkan orang yang memiliki jiwa bertanggung jawab dan sportif, karena orang yang memiliki jiwa bertanggung jawab dan sportif akan membuat perusahaan semakin berkembang. 3. Menciptakan kader. Kaderisasi adalah sarana kita untuk berpindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. 4. Berdaya juang. Seseorang semakin berat tempaannya, semakin besar pula semangatnya. Dan bisa dipastikan ia memiliki usaha yang akan sukses suatu hari kelak. Menunda kesenangan. Kemampuan menunda kesenanganlah yang membedakan dengan kesuksesan orang lain. Gap Entrepreneur. 1. Modal orang lain. Jika melihat sebuah peluang bisnis dan kita berani untuk mengambil tindakan untuk sukses, berarti kita memiliki mental bisnis. 2. Jaringan orang lain. Cara pintar yang harus dimiliki seorang entrepreneur adalah kepandaian menggunakan jaringan lain, karena itu adalah sarana sukses seorang pebisnis. 3. Tenaga orang lain. Pergunakan tenaga orang lain dengan sebaiknya. Pergunakan tenaga orang lain dalam menjalankannya, sedangkan untuk ide, biar kita yang menanganinya. 4. Memiliki salesman. Sales adalah pekerjaan yang terhormat karena di dalamnya memiliki banyak pelajaran yang didapat, seperti melatih mental, visi, dan kepemimpinan leadership.